Mudah-mudahan siapa yang bisa, alhamdulillah. Oke. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sama-sama belajar lagi. Walaupun hari ini Idul Adha, ya bagi yang merayakan hari ini, ada juga yang kemarin. Kita tetap jalan belajar di SMK ini. Hari ini kita masuk di juz 30. Juz 30 ini gambaran jelas tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin saya bahas tentang qalilan ma tashkurun. Wallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Apa yang disebut Allah pertama kali? As-sam'u, talingu. Ini adalah alat yang Allah titipkan untuk kita. Saat organ tubuh yang lain kayak mata, mulut, dan lain-lain tidak bisa aktif, telingalah yang pertama kali diaktifkan Allah untuk bisa mendengar. Dan nanti ketika sakratul maut sampai, telinga inilah yang paling terakhir berfungsi. Artinya mungkin mata sudah tidak bisa lihat, mulut sudah tidak bisa ngomong, tapi telinga insya Allah masih bisa dengar. Maka ini adalah alat tubuh yang tidak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup ini. Tutup mata bisa, tutup hidung bisa, tutup mulut bisa, tutup telinga tak bisa. Tetap masih kedengaran, tembus dia. Begitu juga sebaliknya. Nah, abang kakak, saat telinga ini di dunia sudah berkali-kali dapat nasihat, berkali-kali dapat peringatan, berkali-kali dapat teguran, yuk sholat, yuk bangun, yuk perbaiki diri, ayo taubat, ayo jadi istri yang baik, ayo jadi suami yang baik. Panggilan-panggilan hayya 'alas shalah sudah pakai speaker segitu kerasnya sampai masjid. Ternyata belum juga digerakkan Allah ke Baitullah, belum juga digerakkan Allah ke masjid, belum juga digerakkan untuk berinfak, beramal saleh. Padahal sebenarnya hidup kita ini menanti kematian. Kita sedang menanti mati. Kita sedang apa? Menanti mati. Ayo kak, pakai jilbab, pakai hijab. Enggak, nanti dong. Saya jilbabkan hati saya dulu. Qalilan ma tashkurun, yang Allah sebutkan itu, maka tadi saya terlihat ayat dan menurut saya ini jadi peringatan usikum wa nafsi bi taqwallah. Ingat ya, SMK ini kan universitas kehidupan ya. SMK ini kan kampus yang tak ada liburnya gitu. Mau apapun lah agendanya tetap kita belajar. Di hari Idul Adha ini apa kakak? Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal soleh kita semua. Saya atas nama pengasuh, pimpinan dan juga keluarga besar Masjid Kapal, atas nama pribadi juga Lukmanul Hakim, Bunda Uung, anak-anak 4F dan juga seluruh keluarga besar Wawa dan semuanya mengucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Adha. Semoga Allah menerima amal soleh kita semua. Juga keluarga besar Indonesia Muslim Miskin yang hari ini insyaallah akan melaksanakan, dan Masjid Kapal Munzalan akan melaksanakan penyembelihan ya. Di Indonesia Muslim Miskin ini sapi untuk hamba Allah istimewa, sedangkan di Pondok Tani 3 itu keluarga besar Masjid Kapal akan menyembelih kambing untuk Pondok Mitra. Jadi di waktu yang sama ada dua agenda. Jadi yang Indonesia Muslim Miskin dengan kurban bahagia untuk distribusi guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah hamba Allah istimewanya. Yang di Pondok Tani 3 itu distribusi untuk Pondok Mitra. Jadi kurban double pahala. Jadi kurban double pahala untuk santri, yatim, penghafal Quran dan juga fisabilillah. Sedangkan kurban bahagia untuk guru ngaji kampung, pemandi jenazah, marbot masjid dan seterusnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal soleh kita semua.
abang kakak yang hari ini sudah sampai jual emas, abang kakak yang mungkin jual handphone, ada yang sampai jual handphone kemarin. Alhamdulillah, insya Allah handphonenya nanti akan bersaksi untuk dirinya. Saya tahu tidak mudah melawan kepelitan dalam diri. Maka abang kakak berkali-kali ada nasihat pakai telinga, ada nasihat pakai mulut, ada nasihat yang masuknya lewat tulisan, ada nasihat yang masuknya lewat video. Itu berkali-kali menasihati kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada waktunya kata Allah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Apa? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Inilah masjid ramah anak nih, suka-suka namanya anak-anak. Kalau tadi di sini gitu yang keliling sini, saya lipat dia sama dia. Fa'idha ja'atis sokh, maka apabila datang suara yang memekakkan. Apa yang peka? Mata, mulut, hidung. Apa yang suara yang memekakkan itu suara apa? Kemana dia tembakannya? Telinga. Jadi ada fase nanti, dan ini faida. Idza berarti pasti, ja'atis sokh. Peringatan itu datang dengan keras di telinga. Ja'atis sokh. Faida ja'atis sokh. Begitu sampai waktu yang ditunggu-tunggu itu, sampai waktu yang memekakkan telinga itu, suara yang tidak bisa didengar oleh orang biasa, kecuali kehancuran, babak belur, berantakan, binasa. Yaumus sa'ah, hari yang dijanjikan itu, the day, the promised day. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saat itulah semua orang, kata Allah, lari semuanya dari keluarga-keluarga. Itulah yang saya bilang, kita pasti mati, kita pasti sendiri. Makanya baju kita ini MS logonya. MS itu kan Munzalan Store kata orang-orang. Tapi sebenarnya makna aslinya bukan Munzalan Store. Kau pasti mati, kau pasti sendiri. MS, mati sendiri. Itu yang saya minta semua khatib Jumat, khatib Idul Adha untuk membahas materi MS ini. Kau pasti mati dan kau pasti sendiri. Ini Munzalan Store jual baju, betul. Tapi kalau mati sendiri harus punya libas. Libas apa? Libas taqwa. Bajunya adalah baju ketakwaan. Itulah yang jadi bekal dan pelindung kita nanti di hari yang ja'atis sokh. Ayo, apa tadaburnya Yaman? Apa tadabur sederhananya dari ja'atis sokh? Karena selama hidup di dunia manusia-manusia ini sulit sekali dinasihati. Saya pun juga lagi belajar menebak-nebak diri sendiri. Saya lagi lihat-lihat diri saya gitu. Oh Luqman, kau pasti mati. Yafirul mar'u min akhi. Farra yafirru pakai fi'il mudhari, menunjukkan dia lari dengan sangat kencang. Apakah min akhihi? La. Wa min wa ummihi wa abi. Bapak dan ibunya pun dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah berarti saat ini, ayat ini, kalau saya sebagai suami maka saya akan tinggalkan Bunda Um. Begitu juga Bunda Um akan tinggalkan saya. Bang Abu dengan istri akan saling meninggalkan. Pak Rudi dan Bu Muli akan saling meninggalkan. Siapapun yang hari ini berpasang-pasangan akan saling meninggalkan. Tidak ada I love you lagi, tidak ada saat itu. Uhibbuki fillah, uhibbuki fillah, tidak ada. Masing-masing kata Allah. Nah ini yang menarik. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Agna yuni artinya sedang
membutuhkan atau saling memerlukan. Tidak ada lagi saat itu kepentingan, karena semua orang sedang mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada mikirkan orang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, menunjukkan bahwasanya orang sudah tidak tertarik dengan tawaran apapun saat itu, kecuali hanya mikirkan dirinya sendiri. Apa yang ada di otaknya? Selamat. Kita bahas Abasa di juz 30. Surat Abasa surat ke-80, ayat dari mulai ayat tadi fa idza ja'atis shakhah 33. 80:33. Fa idza ja'atis shakhah. Saya pas tadi duduk di sini baca ini, ya Allah, iya. Nyambung kemarin ngomong telinga sedikit yang bersyukur, nasihat tentang ini. Jadi di Idul Adha kali ini, momentum ini, kalau Idul Fitri kemarin saya bahas tentang lafaz kurban, talbiyah, saya pengen ngajak abang kakak hari ini merenung tentang surat Abasa, surat 80 ayat 33, 34, 35, 36, 37. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Antum lihat hari ini masih kapal sepi, padahal belum kiamat. Apa? Masih kapal padahal belum kiamat. Satu sholat di sini, satu lagi ngurus ini, satu lagi ini. Nah, yauma ini sya'nu yughni. Ini yang di Instagram 300-an, biasa 600, setengah hilang. Paham, saya lagi menyiapkan baju, mungkin hari ini lagi tersage-sage lagi gitu ya. Apa nih dress code hari ini? Atau lagi ngitung tusuk sate, ada yang lagi ngasah pisau, ada yang cincang bawang, ada yang lagi mikirkan dress code, pakai baju apa hari ini supaya tetap keren. Ini menunjukkan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang akan sibuk dan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang baik, wahai abang kakak yang dirahmati Allah, dengarkan baik-baik bahwasanya ada masanya nanti semua orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Raya, adiknya panggil. Sini abang gitu. Ada yang mikirkan rendang, ada yang lagi masak, ada yang mikirkan baju, ada yang muhasabah, introspeksi. Ini tidak lama, saya 5 menit lagi habis sudah. Sampai jam 6 habis ini siap-siap antum semua. Dan kita disunahkan apa? Untuk berpuasa ya sampai selesai sholat. Maksudnya tidak usah makan, tidak usah minum gitu. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu, ya kan? Nah, tapi kalau Idul Adha ini kita puasa dulu. Tapi insya Allah nanti keluarga besar Masjid Kapal Munzalan yang ada di sini, termasuk yang ada di Pontianak ya, di Kapal Pontianak juga disiapkan makan. Maka abang kakak, walaupun mungkin hari ini kita satu kasur gitu ya dengan istri kita, satu kasur dengan suami kita, disayang sama keluarga kita, mama kita sayang sama kita, orang tua kita sayang kita, semua orang-orang terdekat kita nyayangi kita. Masya Allah, tabarakallah, ada masanya kita akan berpisah. Baca sama-sama. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kalau orang Palembang tuh bilang ado gawe. Ado gawe. Kau kemana? Sebentar aku lagi ada urusan. Ado gawe. Ado baik gawe.
Jadi pas Idul Adha ini, di momentum juz 30 ini, saya tadi pas duduk dengar ayat ini, ya Allah, iya. Ini Masjid Kapal Munzalam biasanya ramai, full. Begitu apa? Idul Adha sepi, hilang. Ada mungkin yang lagi sembunyi juga, takut kena sebelah mungkin, takut ketukar katanya. SMK ini tidak ada liburnya, kecuali saya meninggal dunia nanti ada yang lanjutkan juga. Tapi SMK tidak ada libur, subuh menggapai keberkahan tidak ada, karena tiap hari malaikat turun berdoa untuk keberkahan kita, dan kita belajar terus walaupun cuma setengah jam. Dan saya insya Allah memaksa diri saya untuk komit ngajar setiap subuh, berbagi ilmu, karena memang profesi utama guru ngaji kampung. Yang qadarullah hari ini ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Abang kakak bertanya-tanya juga, ada SMK ada hari ini, tidak ada libur. Ya, Idul Fitri ada tak? Ada. Nah, berbunyi orang Palembang, sengaja saya pancing. Yonian Ustaz, kalau orang Palembang selalu ada gawe. Nah, kemana? Ada gawe. Nah, saat itu teman-teman, abang kakak, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Begitu ditanya, gimana? Kau lagi ngapa? Kata orang ini, aku lagi sibuk, ada gawe. Lagi ngurus urusanku sama Allah. Saat itulah mulut dikunci, tangan yang bicara, kaki bersaksi, masya Allah, ngomong semua. Abang kakak luangkan waktu 1 hari, ya, dalam setiap hari itu untuk merenung, untuk tadabbur, untuk muhasabah. Benar-benar ingat-ingat, tak ada yang bisa bela kita kecuali kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah, abang kakak, setelah orang itu sibuk dengan urusan masing-masing, mempertanggungjawabkan matanya, mempertanggungjawabkan telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, nanti manusia itu dibagi dua sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hari ini ada di sini masuk kategori yang pertama. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idzin musfirah. Ayat 38. Antum baca yang mana? Saya kira saya yang salah. 38. Wujuhu yawma idzin musfirah. Ma makna musfirah? Berseri-seri. Kalau kata orang sekarang glowing. MS glow. Nah, gitu lah kira-kira. Ya kan? Mati sendiri tapi glowing. Maka ketika kita mati sendiri dan glowing itu, mudah-mudahan itu termasuk ayat Quran. Tahukah engkau bahwasanya engkau pasti mati dan engkau pasti sendiri, dan engkau bisa bersinar, glow. Kan di BP juga ada glow kan, diamondnya ya, yang paling tinggi glow itu. Para glow ini akan berseri kata Allah, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa lagi bergembira dia. Kenapa dia gembira? Kenapa dia bahagia? Menikmati panennya selama di dunia. Oh, ternyata air mataku di dunia ini bayarannya. Ternyata aku jaga aurat selama ini pakai kaos kaki ribet nutup aurat. Ini rupanya. Selama ini bertahun-tahun harus taat sama suami, taat sama syariat. Ini rupa balasannya. Maka saat itulah orang-orang ini wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Yang lain kepanasan, orang ini dapat naungan. Coba diulang. Yang lain kepanasan, orang ini dapat naungan.
Kenapa? Hatinya terpaut dengan masjid, ya kan? Tiap hari ngurusin rumah Allah. Mudah enggak? Jadi mati sendiri, glowing, tertawa, gembira ria, Masya Allah. Semoga kita semua masuk kategori itu. Tapi abang kakak amin saja tidak cukup. Harus ada amal, pelajaran mahal. Ya Allah, semalam tetangga saya meninggal Ustaz ketika jadi imam sholat maghrib. Sujud pertama dan tidak bangun-bangun lagi. Ya indahnya, Masya Allah. Semoga kita juga meninggal seperti itu ya. Maka abang kakak yang baik, itulah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat meninggal juga seperti beliau itu. Meninggal saat sholat, meninggal saat sujud, meninggal saat sedang berbuat baik. Sekali lagi abang kakak, mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang wujuhi yauma idzin musfirah, bersinar di dunia, bersinar juga nanti di akhirat. Glow di dunia, glow juga di akhirat. Dan itu semua perlu kita lakukan, perlu kita usahakan, perlu kita perjuangkan. Maka surat Abasa surat ke-80 ayat 33, 34, 35, 36, 37, 38 ini dan sampai 39 ini mudah-mudahan jadi renungan kita di Idul Adha. Dengan kita menyembelih hewan kurban, dengan kita menyembelih sapi atau kambing atau domba, ya. Saat itulah kita membuang semua sifat-sifat buruk, sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Semoga Allah jadikan kita manusia yang sesungguhnya. Allah jadikan kita manusia yang alim, yang saleh, yang tahu bersyukur, pandai bersyukur. Allah hadirkan rasa kebaikan-kebaikan itu dalam diri kita sampai nanti Allah takdirkan, ya, malaikat maut menjemput nyawa kita ditakdirkan dalam keadaan istiqomah dalam kebaikan. Ini kira-kira pesan di Idul Adha ini. Kita pasti mati, kita pasti sendiri. Tinggal kita mau buat bekal apa. Hewan kurban yang hari ini abang kakak sembelih, hewan kurban yang abang kakak hari ini siapkan, insya Allah akan bersaksi di hadapan Allah, diterima Allah sebagai amal soleh. Buat yang belum, hari ini masih ada waktu 3 hari lagi, insya Allah masih boleh kurban di hari tasyrik. Selamat memperjuangkan akhirat, selamat memperjuangkan kebaikan-kebaikan, lawan kepelitan itu. Lepas kemelekatan, silent, renungan sebentar. Idul Adha ini waktunya kita tadabbur, waktunya kita merenung. Semoga kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan Allah terima semuanya. Dan mudah-mudahan abang kakak juga berkenan mendoakan saya, mendoakan istri saya mendoakan kami sekeluarga 4F, mama saya, ibu saya di Lampung, keluarga besar kami, semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga abang kakak berkenan mendoakan agar kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah kabulkan semua doa, niat dan hajat baik kita bersama. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.